Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Yang kita juga sudah ketahui bahwa berkas dari keempat tersangka yang sudah ditetapkan dari penyidik pertama adalah FS, Ferdi Sambo, kemudian Bribka RR ya, Ricky, kemudian KM, Kuat Ma'ruf, dan juga RE atau Richard Eliezer itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sayang berkasnya itu dinilai dari kejaksaan tidak lengkap, makanya dikembalikan dulu. Well, ketidaklengkapan ini menurut aku adalah hal yang sangat fundamental karena ada dugaan tidak semua data-data itu sudah disampaikan dengan cara lengkap. Konstruksi hukumnya masih belum jelas. Misalkan adalah mengenai handphonenya Brigadir Joshua itu kemana gitu. Karena sampai sekarang kita masih belum ada kepastian di manakah HP-nya Brigadir Joshua tersebut. Sebenarnya ada hal yang sangat simpel banget kalau kita lihat dari masyarakat umum. Simpelnya gimana? Gampang sih untuk mendapatkan data-data seandainya memang HP-nya Brigadir Joshua hilang begitu kan, ada data IMEI, kita bisa mendapatkan dari data provider mengenai percakapan dan semuanya. Dan setahu aku setiap provider itu punya aturan masing-masing, biasanya akan menyimpan data-data dalam BTS tersebut dari setiap orang itu kurang lebih ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, tergantung dari jenis data-datanya seperti apa. Harusnya ini nggak perlu diajari, nggak perlu dikritisi. Aku yakin sekali para penyidik bisa langsung mendapatkan data tersebut kalau memang niat beneran untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir Joshua, karena di detik-detik sebelum dia dieksekusi pun dia sempat menelpon. Itu juga bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat sekali. Tetapi dengan obstruction of justice yang dilakukan oleh puluhan oknum anggota Polri, kita sudah make sense. Memang itu bukan karena mereka nggak sanggup, tetapi karena ada upaya-upaya sebagian oknum-oknum untuk membantu Ferdi Sambo melancarkan aksinya. Ini bukan lagi dugaan, tapi adalah sudah kenyataan yang sudah beredar di masyarakat. Oke, di bagian video kali ini, pada saat setelah kita selesai melihat kemarin rekonstruksi yang secara pribadi aku tidak begitu puas, cukup mengecewakan bagi aku pribadi. Alasannya adalah karena bagaimana kita mau transparan pada saat oke lah kalau disiarkan hanya oleh Polri TV, satu TV aku make sense, ngerti sekali alasannya agar tidak terjadi chaos di sana, tetapi kenapa tidak ada suaranya, itu menurut aku yang tidak make sense. Aku pun juga mengkritisi kenapa dari ada 78 adegan dari 3 lokasi yang saat itu sedang diperagakan. Lokasi pertama dari rumah di Magelang, kedua di rumah pribadi yang di Jakarta, kemudian yang ketiga adalah di rumah dinas juga di Jakarta Selatan. Aku melihat tidak semua adegan itu dipertunjukkan dengan clear, hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, setelah terjadi rekonstruksi yang menimbulkan pro dan kontra, bahkan kuasa hukum dari Brigadir Joshua yang merupakan korban tidak diizinkan masuk, itu juga memberikan kesan ke masyarakat kok sepertinya ada dugaan nih penyidik ataupun juga aturan yang dibuat kemarin lebih cenderung adalah untuk para tersangka, karena para tersangka didampingi dengan kuasa hukumnya masing-masing. Kita bisa melihat dari kuasa hukumnya Baradae hadir, kuasa hukumnya FS dan juga PC juga hadir, tetapi kenapa kok kuasa hukum dari Brigadir Joshua yang sudah pagi-pagi datang ke sana tetapi tidak diizinkan, itu juga menjadi pertanyaan yang sangat besar. Nah, kemudian kita juga melihat beberapa jam yang lalu dari Humas Polri juga sudah merilis sebuah video durasi sekitar 2 menit yang sudah ditayangkan di banyak media TV nasional Indonesia, termasuk juga di Polri TV and Radio. Ini ada beberapa adegan yang menurut aku menarik untuk kita analisa dan kita melihat, memilah mana yang fakta atau juga jangan-jangan ini masih bagian dari pranknya Ferdi Sambo. Karena Ferdi Sambo itu kita nggak bisa sekedar mengatakan rely kepada keterangan dia saja dengan kredibilitasnya, validitasnya berkali-kali bohong di beberapa poin, ya kita wajar lah nggak percaya 100%. Di bagian pertama ini capture-nya adalah kita melihat adalah kondisi pada saat RR, Ricky Rizard ya, RR ini siapa ya? Ricky, oh iya, si Bribka RR ya, maksudku ya, Bribka Ricky. Terus juga PC, Putri Chandrawati, Y ini Joshua, KM ini Kuat Ma'ruf, RE ini Richard Eliezer. Ya, you know what I mean lah. Kenapa aku juga bingung menyebutkan nama ini? Karena ada nama baru juga di sini teman-teman, yang jujur aku belum tahu siapa AR ini. Ada peranan yang bernama AR ini kita akan bahas di sini. Di bagian pertama kita melihat oke lah, make sense dengan cerita semuanya dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas dan PC berada di tengah. Kemudian di jam 17.06.54
PC, RR, KM, RE, dan Y mulai melakukan perjalanan 17.06, berarti ini sangat membantah dengan keterangan di awal kasus ini muncul bahwa si Ferdy Sambo menelpon Kapolres di Jakarta Selatan jam 5 sore lebih. Itu berarti tidak benar karena jam 17.06 mereka baru berangkat ke rumah dinasnya. Kemudian RR dan juga KM itu jam 17.10.50 WIB, FS menyuruh KM memanggil Y dan masuk ke dalam rumah bersama RR. Oke. Di luar, kalau kalian lihat gambar ini ada AR. AR ini apa? Asisten rumah tangga maksudnya. Siapakah nama AR ini? Karena memang kalau aku lihat dari rekonstruksi yang dibuat dalam animasi ini, fungsinya AR tuh cuma menunggu di depan rumah saja. Makanya dia tidak termasuk bagian menjadi salah satu tersangka, tetapi apakah bisa dikenakan dengan pasal lainnya karena mengetahui pembunuhan tersebut? Atau mungkin dia tidak mengetahui? Ini juga yang cukup janggal teman-teman, karena ada adegan pada saat Ferdy Sambo, ini kan adegannya tidak hanya kita lihat dari ilustrasi yang dibuat oleh Humas Polri, tetapi juga pada saat dilakukan rekonstruksi kemarin, ada adegan Ferdy Sambo itu mengambil sesuatu hal di bawah, kemudian kita baru tahu, oh ternyata awalnya kan kita memikir antara senjata atau antara glove-nya, sarung tangan. Ternyata itu diakui adalah senjata HS-nya. Nah, kemudian pada saat AR mau mengambil senjata tersebut, karena namanya juga atasan ya, jatuh diambilkan, hal yang wajar, Ferdy Sambo melarangnya jangan diambil. Nah, kok kesannya Ferdy Sambo ini sebegitu peduli banget sama AR ini? Tetapi make sense-nya adalah karena memang dia kan sudah bersiap ya, sudah berencana untuk menghabisi Brigadir Joshua di rumah dinas tersebut. Dan dia datangnya adalah menyusul. Nah, kemudian pada saat di dalam ruang tamu di rumah dinas Ferdy Sambo, itu ada KM, RR, RE, FS, dan juga Joshua. Nah, Joshua ini kan masuknya kalau aku lihat adalah terakhir kali karena dia sempat menelpon dulu detik-detik sebelum dia dilakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Nah, tepat di jam 17:12 waktu Indonesia Barat, ini FS nih mulai sudah melakukan konfrontasi dengan Brigadir Joshua-nya. Kata-katanya begini, FS bilang bahwa kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya. Apakah ini benar atau tidak? Let's say anggap saja benar. Tapi kan kalau ini pun benar, kita tidak tahu apa konteksnya dia mengatakan kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya. Ini katakan FS ke Brigadir Joshua. Apakah ini adalah berhubungan dengan pelecehan, seperti klaimnya mereka bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir Joshua di Magelang? Itu adalah klaim yang pertama, kemungkinan yang pertama juga. Ataukah yang kedua, bahwa Ferdy Sambo ini merasa terhianati karena Brigadir Joshua mengatakan sesuatu hal tentang dark secret-nya, rahasia gelapnya seorang FS? Apakah itu juga? Dan itu adalah dua kemungkinan besar. Karena ada dua sisi kan ya. Kalau dari tim kuasa hukumnya Brigadir Joshua, ya mereka mengatakan bahwa ya karena Joshua ini melaporkan sesuatu hal yang berhubungan dengan urusan pribadinya FS adalah mengenai dugaan pernikahan dengan cewek-cewek cantik secara agama saja. Apakah mengarah ke situ juga? Kemudian langsung di jam 17.12 pada saat Ferdy Sambo itu konfrontasi, langsung dilakukan penembakan. Nah, yang menembak sini keterangannya adalah RE menembak Y sebanyak 3 atau 4 kali. Padahal ini waktunya adalah jam 17.12 sama 17.12. Jam 17.12 keterangan dari video yang dirilis dari Humas Polri ini, FS berkata kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya. Kemudian di waktu menit yang sama, 17.12.00 juga, RE, ini adalah Baradae ya, RE, menembak Y sebanyak 3 atau 4 kali. Bagi aku ini adalah yang cukup janggal teman-teman. Biasanya kalau kita tuh lagi berantem, berkonfrontasi, apalagi menghadapi orang, konfrontasi dengan orang yang levelnya lebih rendah dalam pangkat gitu, ekonomi, sosial, agak kecil kemungkinan kalau cuman langsung tembak gitu aja, tanpa ada melakukan sesuatu hal, misal dipukul, ditempeleng, ditendang, tiba-tiba langsung begitu aja. Karena di mana letak kepuasannya gitu. Karena kalau orang lagi kesel banget, kamu tega sekali ya sama saya, ya misalnya kayak orang tua dia marahin sama anak, walaupun tidak dalam konteks yang tepat ya contohnya, tapi contohnya dalam hal yang simple banget gitu.
Orang tua lagi kesel sama anaknya, paling cubit dikit aja begitu kan untuk melampiaskan emosi. Apa kabar dengan Ferdy Sambo yang dia merasa harkat dan martabatnya tercabik-cabik oleh Brigadir Yosua, tetapi pada saat dia ngomel, marah, dia hanya mengeluarkan kata-kata ini, tidak ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Bagi aku ini sangatlah janggal, dan di sini dikatakan bahwa RE menembak Y sebanyak 3 atau 4 kali. Sebanyak 3 atau 4 kali ini juga cukup janggal karena penyidik itu kan sudah punya laporan BAP, sudah punya melakukan juga data-data pada saat rekonstruksi. Tetapi menggunakan kata-kata 3 atau 4 kali, berarti ini ada 2 BAP yang sepertinya belum linear. Maksudnya gimana? Mungkin dari Baradae bilang dia menembaknya 4 kali, tetapi dari Ferdy Sambo atau juga dengan saksi lainnya, mereka mengklaim 3 kali gitu. Jadi ada 2 hal yang berbeda, makanya aku melihat dari Humas Polri ini mencari aman 3 atau 4 kali, hal yang wajar dalam penyidikan karena untuk mencari cross-check-kan nanti kesimpulannya akan ada di pengadilan, di persidangan. Tetapi bagi aku ini cukup janggal teman-teman, karena langsung menembaknya itu yang nggak make sense, nggak masuk logika. Setelah terjadi penembakan tersebut, masih di menit yang sama, 17.12 waktu Indonesia Barat, FS menembak ke arah tembok tangga dan lemari untuk mengelabui seolah terjadinya tembak-menembak tersebut. Nah, bagi aku juga sangat janggal ya, dalam waktu 1 menit terjadi beberapa peristiwa yang menurut aku butuh waktu minimal 5-10 menit. Peristiwa pertama, si Ferdy Sambo maki-maki dan marah ke Brigadir Yosua. Di menit yang sama juga, RE atau Baradae langsung nembak Y Yosua sebanyak 3 atau 4 kali. Kemudian di menit yang sama juga langsung menembaki 7 kali ya tembakan yang dikeluarkan FS ke tembok dan juga lemari untuk membuat skenario awal yang sudah terbantahkan. Bagi aku itu adalah sangat janggal sekali dalam 1 menit, tapi terjadi begitu banyak peristiwa. It doesn't make sense at all. Nah, setelah terjadi semua itu, FS dari keterangan Humas Polri ini, di menit yang sama juga, 17.12.00 WIB, FS menjemput PC di dalam kamar. Nah, ini juga 1 menit bisa terjadi banyak peristiwa. Wah, itu ngebut banget kan ya. Maksudnya, you know what I mean. For me, this is going to be really ridiculous. Hanya dalam 1 menit terjadi ada banyak peristiwa seperti ini. Nah, kalau di bagian yang ini, FS menjemput PC, aku menduganya adalah kecenderungan ingin menyelamatkan Putri Chandrawati agar dia tidak terlibat dalam pasal, yaitu adalah pembunuhan berencana. Setiap saksi, setiap tersangka maksudku, itu pasti sudah memiliki target hukumnya masing-masing ya. Kalau awalnya dengan skenario yang sudah dibuat oleh FS, mereka yakin sepertinya akan terbebas dari hukumannya, tetapi sekarang mereka sudah lebih realistis. Sepertinya semuanya akan terkena hukuman, tetapi mereka semua sedang mengalihkan dari hukuman maksimal ke hukuman yang 20 tahun penjara sepertinya. Kan bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara seperti kasusnya di Cyanida ya, Jessica, seperti itu. Jadi ini adalah, dugaanku adalah keterangan-keterangan yang sedang mengarah ke sana. Karena sumber dari Humas Polri ini kan pasti adalah keterangan dari para tersangka ya, di BAP-nya. Dan kita tahu juga, tersangka itu nanti atau terdakwa pada saat persidangan, mereka itu tidak akan disumpah. Jadi kalau saksi lainnya itu pasti bakal disumpah. Saksi peristiwa, saksi ahli, semuanya akan disumpah. Kadang aja masih ada yang berani bohong. Apa kabar dengan para terdakwa yang tidak dilakukan sumpah juga? Itu adalah sudah make sense, mereka akan melakukan kebohongan-kebohongan. Kalau menurut aku, kecenderungannya ini adalah untuk meringankan hukuman untuk Putri Chandrawati. Dan juga sesuatu hal yang sedang disembunyikan dan tidak semuanya diungkapkan. Makanya kalau ada sesuatu hal yang kita lihat ini belum komprehensif, hati kecil kita tuh ngerasa ada yang aneh gitu. Walaupun kita nggak bisa ngomong itu apa, kalau sesuatu hal itu nggak benar, ada yang aneh, itu pasti ngerasa janggal aja. Makanya nggak heran dari kejaksaan pun mengembalikan berkas tersangka ke-4 orang tersebut ke penyidik karena memang dinilainya belum lengkap ya, karena ada beberapa konstruksi alat bukti yang dinilainya masih janggal, belum kuat untuk dibawa nanti ke persidangan. Karena nanti kan di persidangan yang akan membela itu adalah jaksa kan ya, pengacara dan juga penyidik hanya mengawalnya sampai di tahapan menuju kejaksaan. So, makanya dikuatkan dulu berkas-berkasnya daripada nanti di persidangan jaksanya kalah, jaksa penuntut umum, ya itu juga akan menjadi kayak suatu hal yang membebani mereka di kemudian hari. Kemudian di bagian terakhir adalah 17.12.00 juga di waktu yang sama, FS keluar rumah, RR berada di dalam mobil mengantar PC pulang. Dalam waktu 1 menit, keterangannya semua ini sama, tapi terjadi banyak peristiwa.
Itu hal yang janggal. Kejanggalan ini apakah mungkin karena kesalahan tulis dari tim humasnya, kok semuanya sama 17-12, ataukah ini adalah kenyataan yang sesuai dari keterangan para saksi? Karena untuk bagian ini harusnya kalau kita ngomongin waktu kan, it's okay Anjas, masih bisa perbedaan 10 sampai 5 menit, oke, untuk keterangan hal yang kita ngomongnya secara kasar atau langsung dengan kata-kata. Tetapi kalau dengan data-data seperti ini yang sudah written form, sudah well prepared, tetapi dengan waktu yang sama dalam waktu 1 menit terjadi banyak hal, itu adalah hal yang sangat janggal sekali teman-teman. Itu yang bisa aku bahas mengenai press release dari video mengenai rekonstruksi detik-detik menjelang eksekusi Brigadir Joshua. Itu adalah kejanggalan yang aku tangkap. Tapi kalau menurut kalian tidak janggal, biasa aja, ya it's fine. Itu adalah opini kalian. Tetapi kalau kalian menemukan kejanggalan lain lagi, selain yang aku bahas tadi, kalian juga bisa tinggalkan di kolom komentar ini apa menurut kalian yang janggal dalam video ini. Karena bagi aku pun ada sesuatu hal yang nggak pas, nggak match, nggak sesuai dengan logika berpikir manusia. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.